Wacana ganja untuk medis saat ini tengah ramai dibicarakan. Dalam kunjungannya ke kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin meminta MUI untuk mempertimbangkan dispensasi penggunaan ganja untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan penyakit tertentu. Ma'ruf menegaskan ganja sebenarnya dilarang dalam Al-Quran karena menimbulkan masalah dan kemudaratan. Namun untuk fungsi medis dan pengobatan, Wapres meminta MUI mengkajinya dan membuat fatwa baru berdasarkan klasifikasi ganja. Bahwa memang kalau ganja itu kan dilarang dalam masalah ya, dan ya sudah masalah kesehatan itu saya kira ya harus kecuali harus membuat fatwa baru, harus buat bolehannya itu. Nah, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Dan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Ada berbagai klasifikasi ya, saya kira ganja itu ada varietasnya. Saya MUI nanti membuat fatwa yang dengan varietas daripada ganja itu. Sebelumnya, wacana legalisasi ganja mengemuka setelah aksi seorang ibu yang meminta ganja medis dilegalkan demi pengobatan sang anak yang mengidap lumpuh otak viral di media sosial. Sang ibu yang diketahui bernama Santi nekat melakukan aksinya di Car Free Day karena tak tega melihat anaknya yang mengidap cerebral palsy kerap kejang. Menurutnya sampai saat ini treatment yang paling efektif untuk mengobati penyakit anaknya itu adalah dengan menggunakan minyak biji ganja. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis menimbulkan pro kontra di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan dari pernyataan Wakil Presiden tersebut? Dan bagaimana MUI menyikapi pandangan Wakil Presiden terkait ganja untuk kebutuhan medis? Tim TV One mengabarkan. Seperti kita ketahui pemirsa, setiap negara punya kebijakan tersendiri dalam hal legalisasi ganja, minyak ganja untuk medis pemirsa. Ditegaskan lagi adalah legalisasi ganja untuk medis. Untuk Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan mengkategorikan ganja ini sebagai psikotropika. Nah, hal ini menjadi menarik ketika perbincangan ini memang sudah sejak lama ketika sebenarnya pantas tidak untuk Indonesia melegalkan ganja hanya untuk medis. Meskipun kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi apakah ini berdampak positif ataukah mungkin justru berdampak negatif. Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One kembali nih saya masih bersama dengan Sekjen MUI Pak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, kembali lagi saya sapa di sini Pak Kiai, ini kita dengan tema yang berbeda ya. Tapi ini menjadi hal yang penting juga. Dan selain itu saya juga telah tersambung dengan Ibu Santi yang merupakan orang tua dari anak yang mengalami kelumpuhan otak. Dan beliau juga memang yang viral video atau foto Anda saksikan yang menginginkan agar ganja dilegalkan untuk medis. Selamat malam Ibu Santi, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Ya, saya juga sudah melihat di sini Dr. Widya Murni yang merupakan dokter peneliti ganja yang bisa digunakan untuk medis. Dr. Widya Murni. Dr. Widya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditahan dulu Dr. Widya, mungkin saya ingin menggali lebih lanjut dengan Ibu Santi. Ibu Santi, sebenarnya mengapa? Apa alasannya bahwa Ibu ingin
ganja ini dilegalkan untuk medis khusus dengan kondisi anak ibu yang memang saat ini memiliki penyakit ya, kelumpuhan otak. Atau mungkin pertanyaannya, apakah tidak ada obat sintetik farmasi lain yang bisa menggantikan ganja tadi? Seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Caca. Sebelumnya terima kasih waktunya untuk saya bisa hadir di sini. Jadi Pika itu sudah sakit selama 7 tahun. Mengkonsumsi obat kejang sudah selama 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk saya mencoba obat yang konvensional, yang medis. Jadi ketika saya melihat ada secercah harapan dengan menggunakan ganja sebagai obat kejang ini, maka saya mencoba untuk mengambil harapan itu, Mbak. Iya, Ibu Santi, saya turut bersimpati ya apa yang menimpa keluarga Ibu dan mungkin si kecil Pika. Tapi kalau bisa diceritakan sebenarnya dengar dari mana bahwa ganja, minyak ganja ini bisa menyembuhkan penyakit seperti yang anak Ibu derita? Jadi kondisi Pika itu kan terdeteksi awal, diagnosa awal kan epilepsi, Mbak. Kemudian waktu saya masih berada di Denpasar, saya bekerja dengan orang asing, beliau sering keluar masuk Indonesia. Kemudian beliau saat berada di luar, beliau itu mengirimkan foto botol kepada saya berupa sirup gitu. Santi, ini di negara saya dipakai untuk obat epilepsi. Kamu mau nggak saya bawain? Ternyata di botol itu tertulis kanabis. Jadi saya langsung menolak karena waktu itu belum legal di Indonesia sampai saat ini. Kemudian saya dari Denpasar, saya pulang ke Jogja. Seiring waktu saya berkenalan dengan Ibu Dwi Pertiwi, Ibu almarhum Musa. Beliau memberikan terapi ganja medis di Australia kepada Musa. Kemudian saya lihat perkembangannya sangat signifikan. Pola tidurnya bagus, kejangnya berkurang banyak, spastiknya berkurang. Jadi saya juga ingin memberikan kemajuan seperti itu juga kepada anak saya, begitu Mbak. Oke, baik. Mungkin ini yang saya tanyakan ya kepada Dokter Widya Murni. Dokter Widya, ini Ibu Santi kan dapat informasi bahwa ganja dalam bentuk ekstrak minyak ini bisa mengobati penyakit epilepsi, seperti apa yang Ibu Santi ini alami anaknya ya, Pika. Sebenarnya memang benarkah seperti itu, Dokter Widya? Sebenarnya peran ganja medis dalam menghadapi berbagai penyakit atau bagaimana ganja bisa mengobati cerebral palsy atau berbagai penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan otak, itu berhubungan dengan adanya sistem endokannabinoid. Jadi sistem endokannabinoid adalah sistem-sistem yang sama seperti sistem yang sudah dikenal terlebih dahulu seperti sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem endokrinologi, tetapi penemuan sistem endokannabinoid ini masih lebih baru. Karenanya tidak semua dokter mengenal adanya pengobatan dengan ganja medis. Nah, di sini sebenarnya tubuh manusia jika berada dalam keadaan sehat atau homeostasis, dia akan mengeluarkan zat mirip ganja. Tetapi pada beberapa keadaan atau penyakit, karena sistem endokannabinoid mengalami gangguan atau defisiensi, sebagaimana layaknya nutrisi yang defisiensi pada seseorang, jadi dia membutuhkan ganja untuk mengobatinya.
Jadi di sini kita merasa bahwa kanabis atau ganja itu bukanlah benda asing, karena sebenarnya tubuh kita pun bisa memproduksinya sendiri jika berada dalam keadaan sehat. Oke, baik, ditahan dulu Ibu Dr. Widya, mungkin nanti saya akan bertanya kepada Pak Amir Syah Tambunan, lantas di MUI seperti apa ketika Wapres ini ketika dimintai keterangan oleh wartawan ini menyarankan MUI keluar juga fatwanya. Mungkinkah keluar fakta ganja untuk medis? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.